Apa yang dimaksud dengan sehat jiwa? Sehat fisik, mental, spiritual, sosial. Orang Mampu dengan menyadari masalah kemampuan diri kejiwaan sendiri, atau ODMK mengatasi adalah tekanan, orang yang mempunyai bekerja masalah produktif, fisik, dan mental, bermanfaat bagi sosial, masyarakat. pertumbuhan dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang terlihat dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Bagaimana mengetahui seseorang yang beresiko mengalami gangguan jiwa? Murung? Tidak mau bersosialisasi? Bicara-bicara sendiri atau senyum sendiri? Tidak mampu mengurus diri? Merusak barang-barang? Gelisah dan mondar-mandir? Gangguan jiwa terjadi bila terganggunya 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perawatan diri, fungsi yang kedua yaitu sosialisasi, fungsi yang ketiga yaitu pekerjaan, fungsi yang terakhir yaitu pengisi waktu senggang. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ bukan karena kesurupan atau kerasukan, bukan karena diguna-guna atau disantet, bukan karena keinginan sendiri atau dibuat-buat. Penyebab gangguan jiwa bisa disebabkan oleh psikobiologi, kemudian psikoedukatif, dan selanjutnya psikososial. Gejala awal gangguan jiwa yang ada di masyarakat. Pada dewasa, konflik rumah tangga yang tidak pernah selesai, tidak masuk bekerja, prestasi kerja menurun. Bila ada orang dengan gangguan jiwa di masyarakat seperti pasien pasung atau kurung, pasien gelandangan psikotik, pasien mengamuk. Bagaimana menanganinya? Identifikasi awal oleh kader kesehatan jiwa, lapor ke aparat atau puskesmas setempat, bawa ke puskesmas. Tahukah Anda bahwa orang dengan gangguan jiwa dilindungi oleh undang-undang? Yaitu Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 3. Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia. Pasal 7, menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat. Menelantarkan, mengurung, merantai, memasung, dan melanggar undang-undang bisa dipenjara. Nah, tahukah Anda bahwa orang dengan gangguan jiwa bisa sembuh? Asal berobat teratur, jangan biarkan menggelandang, beri dukungan dan fasilitas untuk ibadah, beri dukungan oleh keluarga, beri aktivitas bermanfaat sesuai dengan kemampuan, dan berilah dukungan oleh masyarakat atau stakeholder di sekitar. Kegiatan di rehabilitasi psikososial, melatih kemampuan bekerja pada pasien, memperbaiki fungsi kognitif atau berpikir, memperbaiki fungsi-fungsi manusia, melatih keterampilan sosial, olahraga, dan kegiatan rohani. Tugas keluarga. Tugas keluarga menjemput pasien jika sudah dibolehkan pulang, dan mendampingi dan mengawasi pasien untuk minum obat dan kontrol secara teratur. Bagaimana sikap kita bila ada ODGJ? Dukung keluarga untuk membawa berobat. Rangkul dan libatkan ODGJ dengan kegiatan yang mampu dilakukannya. Jangan dijauhi.
Bila perlu, hubungi tim ACT di setiap puskesmas. Mereka tak pernah ingin sakit jiwa sama seperti kita. Hentikan diskriminasi terhadap ODGJ. No help without mental health. Orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang terlihat dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Bagaimana mengetahui seseorang yang beresiko mengalami gangguan jiwa? Murung? Tidak mau bersosialisasi? Bicara-bicara sendiri atau senyum sendiri? Tidak mampu mengurus diri? Merusak barang-barang? Gelisah dan mondar-mandir? Gangguan jiwa terjadi bila terganggunya 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perawatan diri, fungsi yang kedua yaitu sosialisasi, fungsi yang ketiga yaitu pekerjaan, fungsi yang terakhir yaitu pengisi waktu senggang. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ bukan karena kesurupan atau kerasukan, bukan karena diguna-guna atau disantet, bukan karena keinginan sendiri atau dibuat-buat. Penyebab gangguan jiwa bisa disebabkan oleh psikobiologi, kemudian psikoedukatif, dan selanjutnya psikososial. Gejala awal gangguan jiwa yang ada di masyarakat. Pada dewasa, konflik rumah tangga yang tidak pernah selesai, tidak masuk bekerja, prestasi kerja menurun. Bila ada orang dengan gangguan jiwa di masyarakat seperti pasien pasung atau kurung, pasien gelandangan psikotik, pasien mengamuk, bagaimana menanganinya? Identifikasi awal oleh kader kesehatan jiwa, lapor ke aparat atau puskesmas setempat, bawa ke puskesmas. Tahukah Anda bahwa orang dengan gangguan jiwa dilindungi oleh undang-undang? Yaitu Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 3, memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia. Pasal 7, menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat. Menelantarkan, mengurung, merantai, memasung, dan melanggar undang-undang bisa dipenjara. Nah, tahukah Anda bahwa orang dengan gangguan jiwa bisa sembuh? Asal berobat teratur, jangan biarkan menggelandang, beri dukungan dan fasilitas untuk ibadah, beri dukungan oleh keluarga, beri aktivitas bermanfaat sesuai dengan kemampuan, dan berilah dukungan oleh masyarakat atau stakeholder di sekitar. Kegiatan di rehabilitasi psikososial, melatih kemampuan bekerja pada pasien, memperbaiki fungsi kognitif atau berpikir, memperbaiki fungsi-fungsi manusia, melatih keterampilan sosial, olahraga, dan kegiatan rohani. Tugas keluarga. Tugas keluarga menjemput pasien jika sudah dibolehkan pulang dan mendampingi dan mengawasi pasien untuk minum obat dan kontrol secara teratur. Bagaimana sikap kita bila ada ODGJ? Dukung keluarga untuk membawa berobat. Rangkul dan libatkan ODGJ dengan kegiatan yang mampu dilakukannya. Jangan dijauhi. Bila perlu, hubungi tim ACT di setiap puskesmas. Mereka tak pernah ingin sakit jiwa sama seperti kita. Hentikan diskriminasi terhadap ODGJ. No help without mental health. Bagaimana mengetahui seseorang yang beresiko mengalami gangguan jiwa? Murung?
Tidak mau bersosialisasi, bicara-bicara sendiri atau senyum sendiri, tidak mampu mengurus diri, merusak barang-barang, gelisah dan mondar-mandir. Gangguan jiwa terjadi bila terganggunya 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perawatan diri, fungsi yang kedua yaitu sosialisasi, fungsi yang ketiga yaitu pekerjaan, fungsi yang terakhir yaitu pengisi waktu senggang. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ bukan karena kesurupan atau kerasukan, bukan karena diguna-guna atau disantet, bukan karena keinginan sendiri atau dibuat-buat. Penyebab gangguan jiwa bisa disebabkan oleh psikobiologi, kemudian psikoedukatif, dan selanjutnya psikososial. Gejala awal gangguan jiwa yang ada di masyarakat. Pada dewasa, konflik rumah tangga yang tidak pernah selesai, tidak masuk bekerja, prestasi kerja menurun. Bila ada orang dengan gangguan jiwa di masyarakat seperti pasien pasung atau kurung, pasien gelandangan psikotik, pasien mengamuk. Bagaimana menanganinya? Identifikasi awal oleh kader kesehatan jiwa, lapor ke aparat atau puskesmas setempat, bawa ke puskesmas. Tahukah Anda bahwa orang dengan gangguan jiwa dilindungi oleh undang-undang? Yaitu Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 3, memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia. Pasal 7, menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat. Menelantarkan, mengurung, merantai, memasung, dan melanggar undang-undang bisa dipenjara. Nah, tahukah Anda bahwa orang dengan gangguan jiwa bisa sembuh? Asal berobat teratur, jangan biarkan menggelandang, beri dukungan dan fasilitas untuk ibadah, beri dukungan oleh keluarga, beri aktivitas bermanfaat sesuai dengan kemampuan, dan berilah dukungan oleh masyarakat atau stakeholder di sekitar. Kegiatan di rehabilitasi psikososial, melatih kemampuan bekerja pada pasien, memperbaiki fungsi kognitif atau berpikir, memperbaiki fungsi-fungsi manusia, melatih keterampilan sosial, olahraga, dan kegiatan rohani. Tugas keluarga. Tugas keluarga menjemput pasien jika sudah dibolehkan pulang, dan mendampingi dan mengawasi pasien untuk minum obat dan kontrol secara teratur. Bagaimana sikap kita bila ada ODGJ? Dukung keluarga untuk membawa berobat. Rangkul dan libatkan ODGJ dengan kegiatan yang mampu dilakukannya. Jangan dijauhi. Bila perlu, hubungi tim ACT di setiap puskesmas. Mereka tak pernah ingin sakit jiwa sama seperti kita. Hentikan diskriminasi terhadap ODGJ. No help without mental health.